Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan sedikit menyampaikan sebuah kisah tentang masa Khulafaur Rasyidin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait masa Khulafaur Rasyidin, khalifah yang pertama yang menggantikan Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada saat itu ketika Rasulullah SAW wafat, terjadi bergejolak ya di sekitar Masjid Nabawi, di sekitar rumah Rasulullah SAW di kota Madinah. Banyak yang tidak percaya atas wafatnya Rasulullah SAW, terutama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang paling tidak percaya, paling tidak terima bahwasanya Rasulullah SAW wafat. Bahkan beliau berkeliling-keliling mengitari sekitar Masjid Nabawi sambil membawa pedang, dan beliau juga mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak wafat. Beliau itu seperti Musa yang hanya menghadap Robnya selama 40 hari. Nanti juga Rasulullah akan kembali lagi. Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, maka akan ku potong lidahnya. Jadi begitu. Lalu pada saat itu Umar itu tidak bisa masuk ke rumah Rasulullah SAW karena beliau tidak, pada saat itu kan rumah bersama Bunda Aisyah. Jadi Umar tidak ada kekerabatan dengan Aisyah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq langsung masuk ke rumah karena beliau adalah ayahnya, jadi ayahnya Sayyidah Aisyah. Beliau masuk lalu mencium Rasulullah SAW. Beliau berkata pada jenazahnya Rasulullah, begitu sungguh sangat wangi engkau ketika masih hidup, dan sungguh sangat wangi ketika engkau sudah wafat. Sungguh Allah tidak akan memberikan kepadamu dua kematian. Jadi kurang lebih begitu yang dikatakan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar keluar dari rumah Rasulullah SAW. Beliau menenangkan warga Madinah, kaum muslimin Madinah yang pada saat itu sedang gempar dan sedang tidak percaya atas wafatnya Rasulullah, terutama Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berpidato. Beliau berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan kekal hidup selamanya. Dan beliau membacakan sebuah ayat tentang dan Muhammad adalah seorang rasul, apakah ketika dia meninggal engkau akan kembali murtad, gitu, intinya begitu. Lalu banyak sekali warga kaum muslimin pada saat itu yang tersadar atas pidato Abu Bakar As-Siddiq dan juga ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Umar pada saat itu langsung tunduk ke tanah, pedangnya terjatuh, dan beliau juga mengatakan seolah-olah ayat itu baru saja turun, padahal ayat itu sering kali kami baca. Jadi begitu, saking cintanya mereka kepada Rasulullah SAW, terutama Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar menyelesaikan permasalahan pertama pada kaum muslimin yang ada di Madinah. Lalu ketika Abu Bakar sedang mengurusi jenazah Rasulullah, Umar bin Khattab bersama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menemui Abu Bakar As-Siddiq. Umar berkata, wahai Abu Bakar, ikutlah bersamaku ke Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar berkata, tidaklah engkau melihat aku sedang mengurusi jenazah Rasulullah? Kata Umar berkata, ini ada urusan yang lebih penting. Apa itu? Kata Abu Bakar, orang-orang Ansor sedang membicarakan khalifah pengganti Rasulullah SAW. Nah, jadi akhirnya Abu Bakar ikut bersama Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, pada saat itu orang-orang Ansor sedang berkumpul. Mereka telah mendengar wafatnya Rasulullah SAW, dan mereka orang-orang Ansor sudah bersiap untuk membaiat
sahabat yang soleh, sahabat yang alim, sahabat yang terkenal kedermawannya, sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Pada saat itu sedang sakit, berbaring di pojok Sakifah Bani Sa'idah. Jadi hampir saja dibaiat oleh orang Ansor. Lalu akhirnya Abu Bakar, Umar dan juga Abu Ubaidah datang. Abu Bakar berkata, wahai Ansor, tunggu, apa yang terjadi? Hanya orang Ansor berkata, sungguhnya Rasulullah SAW telah wafat dan kami adalah kaum Ansor yang telah menolong kaum Muhajirin. Sudah sepantasnya yang menjadi pengganti Khalifah Rasulullah adalah dari kami, kaum Ansor. Kata lalu Abu Bakar berkata, Abu Bakar lalu menyampaikan keutamaan kaum Muhajirin dan juga keutamaan orang Ansor. Lalu Abu Bakar juga berkata, Rasulullah SAW itu berasal dari kaum Muhajir atau kaum Quraisy. Sudah sepatutnya yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW adalah kaum Muhajir. Sedangkan kaum Ansor adalah yang membantu kami dalam menangani urusan dari negara atau urusan dari kaum muslimin. Lalu kaum Ansor tetap dalam pendirian mereka, bahkan mereka juga timbul fanatisme dari mereka mengatakan kalau begitu dari Muhajirin ada khalifah, dari Ansor ada khalifah. Jadi timbul fanatisme dari orang Ansor. Lalu Abu Bakar berkata, tidak, demi Allah, Rasulullah baru saja wafat. Apakah kita ingin melihat bahwasanya umatnya ini terpecah belah? Tidak, demi Allah. Yang harus menjadi khalifah adalah kaum Muhajirin atau dari Quraisy, dan saat ini aku bersama dengan dua orang Quraisy, yaitu Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mereka dari Quraisy. Pada saat ini aku rela dan ridho, baiatlah mereka berdua, dan insya Allah Rasulullah SAW akan ridho dengan itu semua. Lalu Umar bin Khattab yang mendengar perkataan Abu Bakar, beliau menunduk. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, beliau juga menunduk, menangis bersedu-sedu atas apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Umar berkata, tidak, wahai Abu Bakar, engkau adalah sahabat yang mulia, engkau adalah orang yang bersama Rasulullah SAW di gua, engkau adalah orang yang mengimami sholat jamaah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Sudah sepantasnya engkau yang menjadi khalifah. Lalu tunjuk-tunjukkan, Abu Bakar juga berkata, tidak, wahai Umar, engkaulah sahabat yang pantasnya menjadi khalifah. Engkau adalah engkau yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, jika ada nabi lagi setelah aku, maka itu adalah Umar bin Khattab, tapi sayangnya sudah tidak ada lagi nabi setelah aku, dan engkau adalah seorang sahabat yang sangat tegas itu. Lalu Umar berkata, tidak, wahai Abu Bakar, demi Allah, ketegasanku ini adalah yang akan menopang dirimu. Maka dari itu persilahkan tanganmu, maka aku akan membaiatmu. Jadi itu adalah baiat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, lalu diikuti oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan juga orang-orang Ansor lainnya, dan juga Sa'ad bin Ubadah yang pada saat itu akan dipilih menjadi khalifah orang Ansor. Akhirnya pada saat itu terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khalifatur Rasulullah, yang menjadi mengganti Rasulullah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini pada saat wafatnya Rasulullah itu kan pada tahun 11 Hijriah, dan beliau tidak memimpin lama ya, kurang lebih 2 tahun. Nah, pada saat zaman Abu Bakar As-Siddiq ini beliau itu fokus pada penyatuan kembali kaum muslimin, karena pada saat itu banyak sekali perpecahan kaum muslimin, banyak sekali kelompok yang murtad, kelompok yang banyak mengaku nabi palsu. Ada Musailimah Al-Kadzab. Kalau kita lihat di Kitabul Asma itu lamnya kasroh Musailimah, tapi yang masyhur Musailamah, tapi wallahu a'lam bishawab ya. Banyak juga, ada juga yang perempuan juga yang mengaku nabi. Jadi masya Allah banyak sekali yang mengaku nabi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga gerakan tidak mau membayar zakat. Nah, Abu Bakar ini fokus memerangi semua. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi orang yang enggan membayar zakat, itu ditahan oleh Umar bin Khattab. Wahai Abu Bakar,
sesungguhnya mereka itu masih bersyahadat, kenapa kita akan perangi itu? Lalu kata Abu Bakar, sungguh apa yang mereka bayarkan zakat kepada Rasulullah, dan jika mereka tidak bayarkan kepadaku, maka aku akan perangi mereka. Dan apakah engkau tahu bahwasanya perintah zakat itu bersanding dengan perintah sholat. Jadi kalau mereka tidak membayar zakat, berarti mereka telah keluar dari agama ini. Jadi begitu, beliau banyak memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Beliau juga perangi orang-orang gerakan-gerakan murtad. Beliau juga perangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi Masya Allah, Rasulullah SAW baru saja wafat, tapi banyak sekali kekacauan yang terjadi pada umat Islam pada saat itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi Abu Bakar ini adalah sosok yang teladan ya. Jadi pada suatu hari Abu Bakar ini ingin pergi ke pasar, lalu ketemu sama Umar bin Khattab. "Wahai Abu Bakar, mau kemana engkau?" "Aku mau ke pasar." "Apa yang kau lakukan ke pasar?" "Aku ingin berdagang, berjualan untuk mencukupi kehidupan anak dan keluargaku." Lalu, "Tidak, sungguh khalifah tidak boleh jualan." Lalu akhirnya Umar bin Khattab mengantarkan Abu Bakar As-Siddiq ke Baitul Mal, lalu diberikan pakaian tebal untuk musim panas, pakaian tebal untuk musim dingin, lalu makanan yang bukan terbaik dan juga bukan terburuk, lalu hewan tunggangan untuk khalifah. Jadi sejak itu ijtihadnya Umar bin Khattab menggaji khalifah. Jadi pada saat itu khalifah itu nggak boleh jualan, presiden nggak boleh jualan, jadi gitu. Nah, ada hal yang menarik juga ya pada zamannya Abu Bakar Siddiq. Jadi pada saat itu ada dua orang yang mualaf. Jadi pada saat zaman Rasulullah SAW itu mualaf dan selalu meminta zakat ke Baitul Mal. Jadi zaman Rasulullah SAW mereka itu selalu diberikan zakat. Nah, zaman Abu Bakar minta juga. Akhirnya mendatangi Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kami ini adalah mualaf, maka dari itu kami meminta jatah kami seperti ketika Rasulullah SAW." Abu Bakar berkata, "Baiklah, kalau memang kalian mendapatkan jatah di zaman Rasulullah SAW, maka diriku juga akan mendapatkan jatah sebagaimana semestinya." Nah, akhirnya Abu Bakar menuliskan surat yang ditujukan ke Baitul Mal. Akhirnya kedua orang tersebut membawa suratnya ke Baitul Mal. Kebetulan yang sedang jaga di sana adalah Umar bin Khattab. Nah, kedua orang tadi berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, ini ada surat untukmu." "Apa ini?" "Biasa, jatah kami, zakat biasa, mualaf." Orang itu ngomong sama itu Umar. Lalu Umar bin Khattab suratnya disobek-sobek sampai jadi kecil. Lalu Umar berkata, "Sudah tidak ada jatah lagi untuk kalian berdua, mualaf macam apa yang sudah bertahun-tahun." Lalu Umar bentak, "Pergi sekarang dari sini." Lalu kedua orang tadi pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq. Setelah menemui, mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, sebenarnya khalifahnya itu kamu apa Umar?" "Emangnya kenapa?" kata Abu Bakar. "Ketika kami mendatangkan suratmu malah disobek-sobek gitu. Sebenarnya khalifahnya itu kamu apa Umar?" gitu. Terus kata Abu Bakar sambil ketawa ya, "Umar itu menjadi khalifah dimanapun dan kapanpun dia mau. Jadi kami nggak dapat jatah," kata mereka. Ya sudah, itu kan sudah keputusannya dari Umar bin Khattab. Akhirnya mereka tidak mendapatkan jatah. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, kata mu'alaf ini sebenarnya buat istilah orang yang baru masuk Islam, tapi mereka masih ragu dengan Islam. Jadi belum sepenuhnya yakin. Tapi kalau kayak Ustadz Felix Shaw atau ustadz lainnya yang sudah mantap, itu bukan disebut mu'alaf. Jadi mu'alaf itu siapa? Nah, jadi yang disebut mu'alaf itu ketika Fathu Mekah, rombongannya Abu Sufyan dan lain-lain, itu kan mereka masuk di sana terpaksa.
Jadi belum sepenuhnya masuk Islam, karena ya kalah perang kan, ya udahlah masuk Islam itu, ngikut sama agamanya Muhammad. Akhirnya mereka ini disebut mu'alaf karena mereka masih ragu. Akhirnya diberikan zakat, diberikan ini dan itu agar mereka yakin terhadap Islam. Jadi begitu definisi mu'alaf. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk Abu Bakar ini ya, wafatnya Abu Bakar ini tidak jauh beda dengan Rasulullah SAW. Beliau mengalami pusing, sangat pusing, sakit kepala, demam. Jadi mirip ya penyakitnya sama Rasulullah SAW. Jadi ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau itu ini diracun, karena racunnya itu sudah menyebar dalam tubuhnya sehingga beliau demam selama kurang lebih 15 hari. Tapi sebelum beliau wafat, beliau sempat menunjuk seorang khalifah. Jadi dikumpulkanlah para sahabat, ada juga Abdurrahman bin Auf. Jadi dikumpulkan, sungguhnya aku akan menunjuk seorang khalifah. Siapa itu? Tanya Abdurrahman bin Auf. Umar, siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab? Lalu Abdurrahman bin Auf ini tengok-tengok ya sama sahabat yang lain. Tengok-tengok. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, wahai Khalifah Rasulullah, Umar bin Khattab itu ketika ada nabi saja itu keras kepada kami. Ketika ada kamu itu keras kepada kami. Lalu bagaimana ketika tidak ada kamu? Pasti akan keras kepada kami. Lalu Abdurrahman bin Auf juga berkata, lalu apa yang akan engkau persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keputusanmu seperti ini? Lalu Abu Bakar agak tersinggung, lalu dudukkan aku, karena kan sudah nggak kuat untuk duduk sendiri. Lalu Abu Bakar berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai putra Auf, sesungguhnya aku akan berkata kepada Allah bahwasanya aku telah memilih sebaik orang pada saat itu. Jadi begitu. Karena firasatnya Abu Bakar itu ya pasti firasat kuat. Karena memang Umar bin Khattab ini ketika Abu Bakar menjadi khalifah itu sangat banyak membantu dari kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi begitu. Nah, akhirnya dibukakan jendela, di luar itu sudah banyak kaum muslimin. Lalu dicari mana Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab dipanggil, lalu dipilihlah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nah, pada saat itu bukan khalifah Rasulullah lagi, berganti menjadi Amirul Mukminin. Nah, jadi begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Nah, pada zaman jadi Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah kurang lebih sekitar 2 tahunan lebih lah, 2,4 tahun mungkin. Nah, akhirnya dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Nah, zaman Umar bin Khattab ini banyak sekali mengalami perluasan sampai ke Afrika, sampai ke pokoknya banyak sekali perluasan wilayah Islam. Bahkan kalau dihitung kira-kira sampai 28 negara yang menjadi wilayah di bawah kekuasaan Islam. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini memang orang yang keras ya, tapi ketika beliau menjadi khalifah itu beliau berdoa yang intinya adalah doanya itu meminta agar Allah itu melembutkan sifatnya yang keras. Jadi begitu. Nah, ya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, kalau zaman Abu Bakar itu fokusnya menyatukan kembali kaum muslimin pasca wafatnya Rasulullah SAW. Tapi ketika Umar bin Khattab kondisi sudah stabil, beliau memperluas daerah kekuasaan Islam. Dan jadi Umar bin Khattab itu setiap malam itu selalu ronda keliling Madinah. Jadi kalau ada rakyatnya yang kesusahan atau apa pasti dia bantu. Kalau urusannya sudah selesai itu baru pulang. Beliau itu selalu keliling dengan budaknya yaitu Aslam. Nah, ketika pada saat itu, pada suatu malam ketika beliau itu sedang ronda ya, beliau menemukan suatu rumah ibu-ibu yang sedang memasak
Jadi anak-anaknya itu menangis kelaparan. Ibunya cuma bilang, sebentar ya nak, sebentar lagi matang gitu. Sampai anaknya tertidur. Akhirnya Umar bin Khattab datangi rumahnya, lalu dilihat ternyata ibunya masak batu. Wahai ibu, kenapa engkau membohongi anakmu? Ternyata engkau masak batu, bukan masak gandum. Lalu ibunya berkata, Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah zalim kepada kami sungguh kelaparan. Aku sengaja terpaksa berbohong kepada anakku karena aku tidak punya makanan apapun, aku tidak punya gandum apapun, sehingga aku katakan kepada mereka, batu ini sudah hampir masak sampai mereka tertidur. Begitu terus setiap hari karena kami tidak punya makanan. Melihat itu Umar bin Khattab menangis, lalu keluar bersama Aslam untuk menuju ke Baitul Mal. Jadi Umar bin Khattab ini gendong sendiri gandum, satu kantong gandum beliau angkut sendiri. Lalu Aslam menawarkan, wahai Amirul Mukminin, biarkan aku saja yang membawa. Kata Umar, tidak wahai Aslam, apakah engkau mau memikul dosaku yang berat di akhirat nanti? Tidak, demi Allah, aku sendiri akan mengangkatnya. Lalu diangkatnya gandum itu sampai ke rumah ibu-ibu tadi, lalu dimasakkan gandum itu sampai matang. Lalu ibu-ibu itu berkata, seandainya Amirul Mukminin Umar bin Khattab seperti engkau, pasti kami akan sejahtera gitu. Padahal yang masakan itu adalah Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab tidak pernah ambil hati. Jadi itu doanya dikabulkan oleh Allah, dilembutkan hatinya. Nah, pada suatu hari juga ketika beliau sedang ronda, jadi beliau mendengar suatu percakapan seorang ibu dan juga seorang anak gadis penjual susu. Jadi ibu itu berkata kepada anaknya, wahai anakku, campurlah susu itu dengan air, maka keuntungan kita akan banyak. Lalu anak gadis itu berkata, tidak ibu, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah melarang kita menyampurkan air dan juga susu, karena itu dilarang oleh Allah SWT. Lalu ibunya berkata, wahai anakku, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak mengetahui kita, maka campur saja susu itu dengan air. Gadis itu berkata, wahai ibu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab memang tidak melihat kita, tapi Tuhannya Amirul Mukminin itu melihat kita. Lalu mendengar percakapan itu, Umar bin Khattab menandai rumah itu. Lalu beliau pulang ke rumah bersama Aslam. Keesokan harinya Umar bin Khattab tawarkan anak laki-lakinya siapa yang mau menikah. Akhirnya ada satu yang mau menikah, lalu langsung dikawinkan dengan anak gadis penjual susu tadi. Dari pernikahan anaknya Umar dengan anak penjual susu itu lahirlah seorang khalifah yang sangat adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi Masya Allah, Umar bin Abdul Aziz ini masih keturunan dari Umar bin Khattab. Jadi begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Taala, jadi pada zaman Umar bin Khattab ini juga banyak sekali penaklukan yang cukup penting, terutama penaklukan Persia. Jadi maka dari itu nanti kita akan lihat banyak sekali dendam-dendam yang dibawa oleh orang Persia karena penaklukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, jadi begitu. Nah, pada zaman Umar bin Khattab juga terdapat penaklukan yang sangat penting ya, yaitu penaklukan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah, jadi pada saat itu Baitul Maqdis ini dikuasai oleh orang-orang Romawi Timur atau Romawi Barat itu, saya lupa. Nah, lalu pada saat itu gubernur yang memenangkan pertempuran itu kalau nggak salah Amr bin As. Lalu tapi Amr bin As pada saat itu mau meminta kunci Baitul Maqdis, tapi kata yang pemimpin gereja di sana mengatakan, pintu Baitul Maqdis ini akan kuserahkan kepada khalifah atau pemimpin. Hanya diberikan surat kepada Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab berangkat bersama Aslam budaknya. Nah, Umar bin Khattab ini bersama Aslam itu cuma membawa satu unta saja, jadi mereka gantian. Suatu ketika si Aslam yang naik di atas, Umar yang jalan, terus gantian Umar bin Khattab yang di atas,
terus Aslam yang di bawah, terus gantian lagi. Nah, tiba di Baitul Maqdis, ternyata gilirannya si Aslam yang naik di yang naik di untanya. Jadi orang-orang Romawi itu pada pada ingin tahu mana sih khalifah yang pemimpin atau raja yang sudah menaklukkan kami gitu. Akhirnya mereka melihat, itu sudah kelihatan kan, ternyata yang setelah sampai orang-orang itu mengira Umar bin khalifahnya itu yang naik di yang naik di untanya, padahal itu adalah budaknya Aslam. Tetapi si pemimpin gereja ini tahu kalau bahwasanya Umar adalah orang yang berada di jalan. Akhirnya si pendeta yang pemimpin gereja itu langsung memeluk Umar bin Khattab dan berkata, engkau sama persis apa yang ada di kitab kami. Jadi di kitab mereka tuh dikatakan yang akan melakukan Baitul Maqdis adalah pemimpin yang berjalan datang dengan berjalan kaki. Jadi begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi itu ya suatu kisah yang sangat luar biasa. Jadi kisah Khulafaur Rasyidin ini saya bagi menjadi dua karena waktunya mepet asar ini. Nah, tiba di kisah wafatnya Umar bin Khattab. Nah, jadi pada saat itu, pada zaman Umar bin Khattab ini tidak boleh ada orang Persia atau budak Persia yang masuk ke Madinah. Tapi pada saat itu ada seorang budak namanya Abu Lu'lu'. Jadi dia tuh orang Persia, tapi dia itu punya banyak keahlian, bisa ngukir kayu, bisa buat ini, bisa buat itu, pokoknya multi talenta lah, sehingga Umar bin Khattab itu mengizinkan. Akhirnya ternyata Abu Lu'lu' ini orang Persia yang menyimpan dendam kepada Umar bin Khattab. Nah, ini tadi karena orang Persia itu menyimpan luka yang sangat dalam atas kekalahan dari Persia itu, kekalahan dari Umar bin Khattab. Akhirnya si Abu Lu'lu' ini sengaja membeli sebuah pisau yang harganya 1000 dinar, lalu dilumuri racun seharga 1000 dinar. Nah, akhirnya ketika pada saat itu akan dilancarkan aksinya itu pada saat sholat subuh. Nah, pada saat itu yang menjadi imam sholat adalah khalifah. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab yang mengimami sholat. Nah, ketika Umar bin Khattab baru saja takbir Allahu Akbar lalu membaca beberapa ayat Al-Fatihah, Abu Lu'lu' ini melancarkan serangannya. Jadi beliau Abu Lu'lu' tusuk Umar bin Khattab di perutnya, terus dan juga dadanya, kurang lebih sampai 3 kali tusukan. Jadi racunnya ini luar biasa. Akhirnya Umar bin Khattab tergeletak dan juga teriak, siapa yang membunuhku gitu. Lalu Abu Lu'lu' ini lari ke belakang sambil melayangkan pisaunya. Jadi tercatat pada saat itu sahabat yang wafat itu ada 7 sampai 13 orang yang 7 atau 13 orang yang wafat. Tapi akhirnya ada sahabat yang cerdik, jadi melemparkan mantelnya ke Abu Lu'lu', lalu akhirnya Abu Lu'lu' bisa terbunuh. Nah, akhirnya setelah itu hebatnya Islam pada saat itu, jadi Abdurrahman bin Auf itu langsung maju menggantikan Umar bin Khattab. Jadi setelah salat selesai kan Umar bin Khattab itu wafat, Umar bin Khattab itu pingsan karena luar biasa, tapi belum wafat. Akhirnya dibopong ke rumahnya. Setelah bangun itu yang diucapkan itu ayo sholat itu. Lalu ya, hebatnya orang beriman yang luar biasa ya, ketika sadar yang diingat sholat. Lalu tanya, siapa yang membunuhku? Yang membunuh adalah Abu Lu'lu'. Lalu Umar bersyukur, alhamdulillah yang membunuhku bukan seorang muslim. Jadi begitu, masih ada syukurnya. Nah, akhirnya istri Umar bin Khattab memberikan air minum, ternyata keluar dari bekas tikaman, diberikan susu, keluar juga dari bekas tikaman. Jadi sudah dipastikan bahwasanya Umar bin Khattab tidak akan tertolong. Jadi istri beliau menangis, tapi Umar bin Khattab tersenyum. Sesungguhnya ajal itu tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Masya Allah. Nah, hebatnya Umar bin Khattab ketika beliau sudah ditikam itu masih bisa hidup sampai kurang lebih 3 hari. Nah,
di saat itu beliau menunjuk mengumpulkan 6 orang untuk menjadi majelis syuro. Ketuanya Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau zaman Abu Bakar itu dipilih secara aklamasi, zaman Umar itu ditunjuk oleh khalifah, zamannya selanjutnya khalifah selanjutnya atau Utsman itu dibentuk majelis syuro. Nah, 6 orang itu adalah Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, terus Zubair bin Awam, Tolhah, terus Utsman bin Affan, satu lagi Sa'ad bin Abu Waqqas kalau nggak salah. Nah, 6 orang ini itu ditemui berhadapkan sama Umar satu persatu. Ali bin Utsman bin Affan dihadapkan yang pertama. Umar berkata, "Wahai Utsman, sesungguhnya umat akan memilihmu, tapi engkau sangat terlalu kasih sayang kepada keluargamu, maka berhati-hatilah, khawatir itu akan menjadi fitnah untukmu." Lalu Ali bin Abi Thalib, juga sebenarnya bagus, tapi ternyata banyak kelakar itu suka guyon. Maka umat akan menunda untuk menyerahkan urusan ini untukmu. Jadi firasat Umar bin Khattab itu memang luar biasa, firasatnya benar itu. Lalu Zubair bin Awam, Zubair itu awalnya ini ya Pak, sangat ngotot untuk jadi khalifah, tapi ternyata karena apa? Karena umat sebenarnya yang harusnya jadi khalifah tuh harusnya Zubair, bukan Umar, kata Zubair kan, karena yang paling dekat kerabatnya Zubair, yang paling awal masuk Islam Zubair. Tapi ternyata Umar bin Khattab memberikan argumen-argumen yang membuat Zubair ini ngedon, akhirnya tidak ingin antusias menjadi khalifah, akhirnya keluar dengan ridho. Lalu Tolhah ini juga agak antusias juga pengen jadi khalifah, tapi ternyata dikatakan bahwasanya Rasulullah itu wafat pada saat marah kepadamu gitu, karena pada saat itu Tolhah ini berbincang dengan Aisyah, walaupun mereka sepupu tapi Rasulullah pada saat itu cemburu gitu. Akhirnya itu Rasulullah sempat wafat, Zubair ditegur karena ayat hijab itu dan ingin memperistri istri Rasulullah setelah wafat, tapi ternyata tidak boleh sama Allah. Akhirnya beliau bertobat ke umroh ke Mekah. Niatnya ingin minta maaf setelah umroh, ternyata Rasulullah wafat duluan. Akhirnya itu setelah itu dingedonkan lagi sama Umar. Lalu si Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak ingin menjadi khalifah, jadi semuanya clear. Nah, akhirnya setelah itu Umar bin Khattab wafat, urusan diserahkan oleh majelis syuro. Nah, jadi majelis syuro itu dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, akhirnya setelah dipilih-pilih, mereka saling memilih, terkumpullah 2 nama, yaitu Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu survei di kota Madinah, survei untuk siapa yang paling baik di antara Ali dan juga Utsman. Orang-orang Quraisy pada memilih Ali, terus orang-orang Umayyah itu pada memilih Utsman bin Affan. Jadi, tapi karena Utsman ini umurnya sudah 70-an ya, jadi dikhawatirkan karena sudah agak tua. Pada saat itu umurnya Ali bin Abi Thalib itu masih 40-an tahun. Nah, akhirnya semua itu berakhir di pertanyaan di masjid. Abdurrahman bin Auf bertanya kepada mereka berdua, apakah ketika urusan khalifah ini aku serahkan kepadamu, apakah engkau akan mengikuti kitabullah, sunnah Rasulullah dan juga pemimpin sebelumnya? Si Ali menjawab, aku akan melaksanakan pemerintahan ini sesuai dengan kitabullah, sunnah Rasul dan caraku sendiri, jadi tidak ingin terbebani. Lalu pertanyaan itu sama dipertanyakan kepada Utsman bin Affan, dan Utsman mengatakan insya Allah. Lalu akhirnya Abdurrahman bin Auf mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah, membaiat. Jadi begitu. Walau musyawab itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, maaf kepada Allah, ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti part kedua nyusul ya, zamannya Utsman dan juga Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.